Jumlah caleg sekarang ini Pak yang sudah terdaftar di KPU Kota Kendari sendiri? Pada saat pendaftaran pertama di bulan Juli jumlah caleg itu yang mendaftar adalah 581 orang. Luar itu biasa. Untuk 18 partai. 18 partai. 18 Ini Kota partai Kendari ya Pak ya? Untuk Kota Kendari. Nah kemudian setelah melalui proses seleksi, penelitian berkas dan seterusnya kurang lebih 470. Persentase yang paling besar di usia berapa ini Pak? Milenial? Kalau berdasarkan persentase itu paling besar adalah di generasi milenial. Ada nggak nih Pak ya nih kayak aturan kita lihat kayaknya bukan hanya Kota Kendari juga banyak mantan-mantan koruptor gitu ya yang akhirnya memutuskan kembali ikut untuk pesta demokrasi. Halo Dekem, ya selamat berjumpa untuk di episode pertamanya Ikeni alias Imo Kepo nih. Kita penasaran mau kepo sama banyak orang di Kota Kendari. Salah satunya kita bakal kepo hari ini dengan apa ya namanya ya, menuju di Pesta Demokrasi 2024. Kita sekarang berada di kantornya pemadam kebakaran. Salah. Enggak dong ya, kita lagi ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari alias KPU ya. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dan pengen kepoin lebih tepatnya apa sih kesibukan sekarang dari KPU Kota Kendari. Penasaran seperti apa? Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ketua KPU Kota Kendari. Stay tune terus anak M. Anak M, kepo bareng yuk. Kepo di mana? Ikeni. Imo kepo nih. Nah, sekarang anak M yuk ya, kita masuk ke dalam. Ini adalah kantor KPU Kota Kendari. Oke, sekarang kita cari ruangannya Pak Ketua. Oh ini. Ini adalah ruangan Pak Ketua. Wah, alhamdulillah akhirnya kita ketemu ruangannya. Ini udah ada name tag di sini ya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari. Hari ini kita bakal tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol lebih tepatnya kepo sama Ketua KPU Kota Kendari terkait akan kesibukan apa sekarang dari KPU Kota Kendari menghadapi tahun pemilu nanti tahun 2024. Kita langsung ketuk aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak apa-apa ini buka sendiri pintunya Pak. Oh silakan Pak, ayo. Oke Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketua KPU Kota Kendari. Siap. Oke, terima kasih Pak ya waktunya untuk hari ini. Pak boleh duduk? Silakan. Siap, terima kasih. Kebetulan banget Pak ya, Bapak ada waktunya. Iya. Ini mau mengajukan Pak untuk jadi caleg. Masih bisa ya Pak? Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa sekarang untuk sekarang ya Pak ya? Iya, sudah selesai pendaftaran. Sudah selesai pendaftaran. Batasnya kemarin tuh bulan berapa Pak? Waktu bulan Juli kemarin pendaftaran, sekarang sudah tahapan untuk pencermatan DCT. Sudah mau masuk tahap pencermatan DCT. Berarti kalau ada yang mau melamar sekarang, mau mendaftar untuk jadi bacalek juga udah stop dari pihak KPU-nya? Bisa orang jadi caleg di pencermatan DCT, tapi kecuali terkait hanya dua hal. Apa itu Pak? Yang pertama adalah karena ketika pencermatan DCT itu ada tanggapan masyarakat bahwa ada salah satu calon atau lebih umpamanya itu ditemukan menggunakan dokumen palsu. Oke. Kedua umpamanya ada yang meninggal. Oh iya benar ya Pak ya? Iya. Itu berarti langsung? Itu bisa diganti oleh partainya. Oke, berarti dapat informasi nih ya. Ya. Kita dapat informasi lagi. Nah Pak, kenalan dulu ya buat anak M semuanya. Jadi Ketua KPU Kota Kendari, Pak, namanya Bapak? Jumwal Saleh. Bapak Jumwal Saleh. Ya. Pak kalau boleh tahu, ini mau kepo ini Pak sebenarnya kita. Silakan. Oke, ini adalah periode pertama Pak menjadi Ketua KPU Kota Kendari atau sebelumnya udah pernah? Alhamdulillah saya ketua untuk periode kedua sekarang. Sebelumnya juga sudah jadi ketua di periode sebelumnya. Oke. 2018-2023. Oke, siap. Pak, sebelum kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol ya untuk hari ini karena kita ini Pak, kita mau penasaran sama KPU Kota Kendari seperti apa sekarang kesibukannya, persiapan menuju untuk 2024 nanti. Kita tetap di Ikeni, Imo Kepo nih. Ikeni. Imo kepo nih.
Anak Kem, kita masih di IKENI Imo Kepo nih ya. Dan sekarang jangan heran kalau kita berada di ruangan yang saya juga baru tahu ya, ternyata di KPU ini tuh ada sebuah ruangan podcast. Podcast namanya apa ya? Podcast. Ini adalah ruang podcast dari Podcast KPU Kota Kendari. Oh, ini podcast KPU Kota Kendari, ngobrol santai dan mencerdaskan. Iya. Berarti sering buat konten dong Pak Ketua? Ya, ini kami programnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. 2 minggu sekali. Ini ada ruangan. Wah, kelibas nih kayaknya IKENI ya. Oke, dan Pak, berarti kita harus izin banget nih masuk di ruang podcast. Take over dulu nih ya. Ruang podcast dari KPU Kota Kendari. Kalau anak masyarakat Kota Kendari penasaran, pengen tahu biasanya konten-konten apa aja nih Pak ada di ini? Ya, kami diskusi soal tentu mengenai kepemiluan, persiapan KPU Kota Kendari pemilu di 2024. Oke. Soalnya nanti juga kami akan undang generasi milenial untuk diskusi di sini. Ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya. Pak, berarti ini menarik sekali karena ternyata KPU bukan hanya secara persuasif gitu ya. Ya. Secara konvensional mungkin kalau sekarang orang bilang, tapi secara kayak gini-ginian juga nih. Iya. Ya Pak, untuk tujuannya ini buat podcast Pak kalau boleh tahu? Ya, pertama tentu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, karena memang dunianya sekarang adalah dunia seperti ini, berarti kita mendekatkan masyarakat dengan pendekatan yang sarana seperti ini. Iya, termasuk betul. juga segmennya, juga segmen anak muda juga kan nanti tertarik yang begini ya. Oke, kalau anak tanya pengen dengar konten-kontennya ini bisa didengar di mana Pak? Atau dinonton? Kita punya YouTube. Oke. KPU Kota Kendari. Ada YouTube-nya, KPU Kota Kendari. Di KPU Kota Kendari. Oke, dan jadi buat anak jangan lupa ya kalau mau tahu ya informasi-informasi terkait akan pemilihan umum khususnya nanti menuju di 2024, jangan lupa untuk dinonton melalui Facebook di KPU Kota Kendari ya Pak ya. Di situ ada semua konten-kontennya. Pak, jadi salah satu tujuan kita hadir hari ini dari IKENI, kekepoan kita adalah pengen tahu sekarang ini KPU Kota Kendari sesibuk apa mempersiapkan menuju pesta demokrasi nanti di tahun 2024. Ya, tentu sekarang ada beberapa tahapan yang sementara berjalan. Yang pertama adalah soal pencalonan. Oke. Pencalonan sendiri untuk pencalonan anggota DPRD Kota Kendari sekarang sudah sampai pada tahapan menuju ke DCT. Apa tuh Pak? Daftar calon tetap. Daftar Sekarang ini calon masih DCS. Hmm. Proses untuk selesai pencermatan. Nanti kemudian kita akan masuk di DCT. Itu DCT sampai dengan bulan November tahun 2023 ini. Oke. Tahapan yang lain ya tentu ada juga namanya tahapan persiapan logistik. Nah, itu juga kami sekarang sementara menyiapkan beberapa data untuk penyiapan bagaimana logistik pemilu bisa segera diadakan, khususnya untuk KPU Kota Kendari. Berarti bisa dibilang sekarang KPU lagi sibuk-sibuknya Pak ya? Lagi Ya, banyak kerjaan? Alhamdulillah sibuknya belum terlalu padat sih, tapi sebenarnya semua divisi sudah bergerak untuk menyiapkan masing-masing program di divisinya. Oke. Pak, sebelumnya menjadi ketua memang sudah bergabung di KPU sendiri? Ya, saya bergabung di KPU itu tahun 2018. 2018. Mengikuti seleksi kemudian masuk terpilih sebagai anggota KPU Kota Kendari. Oke. Kemudian juga terpilih menjadi ketua. Nah, sekarang ini untuk periode 2023-2028 alhamdulillah masuk lagi. Oke. Dan terpilih kembali menjadi ketua. Siap, alhamdulillah berarti rezeki ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang mau ditanyakan adalah ini Pak, apa biasanya kalau menjelang pemilu itu biasa dari pihak KPU menambah power nggak nih Pak, kekuatan dari luar, maksudnya kayak tadi udah mulai persiapan untuk logistiknya, biasa nambah staff nggak Pak? Atau memang dimaksimalkan aja yang ada? Kalau itu sebenarnya kebijakannya dari pusat sih, dari pusat. Dan alhamdulillah di 2000 ada perbedaan di 2019 dengan 2024 ini. Oke. Kalau di 2019 lalu kita masih punya staff di sini jumlahnya sampai dengan honorer itu ya, bahasa umumnya seperti itu. Itu di sini sampai 37 orang. Tapi kalau di 2024 ini malah dikurangi. Jadi semua honorer yang dari Pemkot itu dikembalikan kepada di instansinya di pemerintah Kota Kendari. Okay. Sekarang ini tinggal yang APBN, jumlahnya tinggal 17 orang. Tinggal 17 orang. Iya. Dan dimaksimalkan berarti nanti buat anak ya. Iya.
Ini adalah hasil nanti yang bakal kita tahu seperti apa untuk menseleksi untuk tadi itu masuk di calon tetap ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kita mau pindah terkait informasi atau mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita lihat sekarang Pak, ada nggak perbedaan caleg yang 2019 kemarin sama yang sekarang ini? Apakah memang ada bedanya secara signifikan atau gimana? Yang pertama tentu yang beda adalah soal sistemnya. Sistem Sistemnya. pendaftarannya. Oke. Gitu ya. Kalau di 2019 yang lalu pencalonan anggota legislatif itu semua orang atau semua partai itu datang ke sini dengan membawa semua berkas-berkas bentuk fisik begitu. Oke, kalau sekarang? Kalau sekarang tidak lagi, yang dibawa di kantor itu di kantor KPU pada saat mendaftar hanya 3 lembar saja. Oke. Sementara selebihnya itu semua sudah diupload melalui Silon. Oke. Sudah pakai aplikasi. Ada aplikasinya. Iya, ada aplikasinya. Oke. Pak, kalau pendaftar kayak gitu tuh biasanya harus datang ke sini atau dari pihak partainya memang yang mendaftarkan langsung? Jadi pertama caleg-caleg itu mendaftarnya di partai. Oke. Kemudian setelah partai dia proses, tentu semua persyaratannya dilengkapinya nanti melalui partai dia upload di Silon. Kemudian setelah dinyatakan lengkap semua syarat-syaratnya itu, maka didaftarkan di KPU. Oke. Jumlah caleg sekarang ini Pak yang sudah terdaftar di KPU Kota Kendari sendiri? Iya. Jumlahnya ada berapa? Pada saat pendaftaran pertama di bulan Juli jumlah caleg itu yang mendaftar adalah 581 orang. 581. Iya. Luar Itu biasa. Untuk 18 partai. 18 partai. 18 Ini Kota partai Kendari ya Pak ya? Untuk Kota Kendari. Di 5 daerah pemilihan. Oke. Nah, kemudian setelah melalui proses seleksi, penelitian berkas dan seterusnya, kurang lebih 470. Dari 470 ini kira-kira semuanya bakal maju Maksudnya- lagi Pak? Masih tetap untuk calon tetap atau kira-kira masih akan berubah lagi Pak? kita lihat perkembangan dari segi administrasi sebenarnya sudah tidak semua sudah memenuhi syarat. Oke. Tinggal umpamanya kalau ada yang mundurkan diri, kemudian umpamanya ternyata partainya, calon penggantinya itu tidak bisa mendemukan, kemudian berkas yang umpamanya tidak bisa lagi dipenuhi, ya bisa saja berkurang. Oke. Nah, begitu. Oh iya. Umpamanya dia meninggal, ternyata partainya tidak bisa menyediakan calon penggantinya, itu bisa berkurang. Tapi kalau dari jumlah itu sekarang sudah semua secara administrasi sudah memenuhi syarat semua. Siap. Didominasi anak muda kah Pak? 470 orang ini? Ya lumayan banyak lah anak muda. Anak muda ya? Dan ada beberapa partai saya lihat memang pengurusnya anak muda. Oke. Iya. Berarti ini dari 470 dibagi dengan yang sudah pernah ikutan di 2019 melanjutkan periode lagi selanjutnya. Ada Iya, juga Pak? jadi ada beberapa anggota DPRD yang sekarang yang masih duduk itu lanjut maju kembali. Lanjut maju kembali. Iya. Oke, 470 banyak sekali kayaknya Iya. nih Pak. 18 partai kali 35 Aha. kan gitu. Oke. Hanya memang ada beberapa partai juga tidak cukup sampai 35. Oke. Dia tidak penuhi sampai 35 orang. Pak, kira-kira kepercayaannya masyarakat untuk memilih calon anggota dewan lah, mungkin kita katakanlah seperti itu tuh, ada nggak Pak ininya? Ada nggak presentasinya? Kalau sekarang kalau kita lihat dari masyarakatnya sendiri melihat, apalagi 470 banyak sekali anak game ya. Ya saya kira nanti tergantung pertama tentu dari partainya. Karena sebenarnya begini, KPU itu kan adalah mengatur soal bagaimana partai melakukan sosialisasi. Iya. Ya, bagaimana melakukan kampanye. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau terkait dengan masyarakat, tentu berarti harus ada survei yang bisa mengukur itu. Oke. KPU gawainya bukan sampai di situ. Dia hanya menyediakan aturannya seperti ini, wadahnya seperti ini untuk melakukan kampanye, untuk melakukan sosialisasi gitu. Oke, itu tugas pokoknya ya Iya. Pak ya untuk dari KPU sendiri. Tapi kalau kita pengen tahu jumlah sekarang Pak, ada berapa wajib pilih nih sekarang di Kendari sendiri? Jumlah DPT Kota Kendari itu sesuai dengan hasil pleno DPT pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu itu adalah 238.205. Itu adalah jumlah DPT kita. Kalau dikelompokkan dalam usianya rata-rata persentase yang paling besar di usia berapa ini Pak? Milenial? Kalau berdasarkan persentase itu paling besar adalah di generasi milenial. Generasi milenial. Iya. Oke. Pak, kalau dari pihak KPU-nya sendiri
Ada nggak sih, maksudnya kayak ngelihat sekarang kan kita lihat Indonesia pun juga kan Pak, secara data bahwa memang pemilih muda sangat besar sekali persentasenya gitu ya. Kemungkinan nggak sih Pak ya dengan anak muda ini nih, kita tahu kan anak muda kritis, lebih banyak AIW-nya betul. Kalau di Kota Kendari sendiri Pak, dengan jumlah yang begitu besar, ini kira-kira akan pasif pemilihnya? Iya. Karena kan hal yang kita takutkan adalah ketika nanti golput kan Pak. Iya. Dari semua pemilihan kayak gini. Ada biasanya antisipasi nggak dari KPU dalam sosialisasi gitu terkait, apalagi menghadapi anak milenials yang punya banyak beribu-ribu pertanyaan? Tentu pertama kami terus melakukan sosialisasi ya kepada pemilih, khususnya kalangan generasi milenials. Kami keliling di sekolah-sekolah. Oh, masuk di sekolah-sekolah Pak ya? Di sekolah-sekolah ingin menjelaskan terkait dengan bahwa pentingnya kenapa harus memilih. Ya itu kan untuk masa depan bangsa kita. Nah, kalau kemudian terkait dengan sikap-sikap dari generasi milenial, memang tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Ya makanya kami juga kenapa harus kemudian harus masuk di semua media sosial yang memproduksi, termasuk dengan model seperti ini, adalah karena pemilih generasi milenial itu kan lebih banyak interaksinya di smartphone. Betul. Ya, jadi kami juga menyentuh sana. Ada satu catatan saya kira bahwa di satu sisi memang generasi milenial itu apolitik sifatnya. Mereka tidak suka dengan politik. Tetapi mereka sadar tidak sadar justru mereka sebenarnya terlibat dalam politik. Ketika mereka membuat status yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berarti sama saja mereka telah terlibat dalam politik. Dan itu saya kira justru menjadi hal yang positif, ya, supaya mereka kemudian bisa membuat status yang baik, tentu itu berarti bisa memberikan pendidikan yang politik kepada masyarakat, khususnya generasinya mereka sendiri. Ya. Berarti kalau kita lihat dari segi data juga Pak, dari ini udah masuk di sekolah-sekolah udah berapa lama Pak sosialisasinya? Kita masuk sejak dari tahun jauh sebelum pemilu. Oh ya, sebelum pemilu udah masuk ya Pak. Ya, kalau yang sekarang ini tanggapan dari sekolah-sekolah? Ya, tanggapan dari sekolah-sekolah alhamdulillah sambutannya sangat baik. Baik ya Pak. Ya, kami dialog itu, dan saya justru tercengang karena ternyata kualitas dari para generasi milenial kita sangat baik, termasuk di dalam berkaitan dengan kepemiluan. Kami bulan lalu itu kami masuk di SMA 4, aduh lumayan sekali dia punya pertanyaan-pertanyaan, responnya ya Pak ya? Responnya, tanggapannya, aduh sangat berbobot lah pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu tuh menyenangkan dan juga sangat bermanfaat juga berarti Pak dari pihak KPU-nya kan? Karena kita sosialisasi tersampaikan juga apa yang perlu disampaikan. Nah Pak, ini saya mau tanya sebelum kita break dulu adalah terkait di Kendari kan ini yang tinggal bukan hanya penduduk asli Kota Kendari, ada yang pendatang. Kita tahu bahwa banyak banget kan dari 17 kabupaten kota tinggal di Kendari kayak gitu. Nah ini Pak, untuk menuju nanti di pemilihan itu orang-orang yang pendatang ini gimana caranya biar agar tetap ini? Jadi pertama begini, pendataan pemilih untuk pemilu tahun 2024 itu sudah menggunakan namanya sistem de jure. De jure itu maksudnya, jadi semua yang telah memiliki KTP elektronik, maka dipastikan dia akan terdaftar dalam DPT. Ya, dimanapun dia berada. Jadi kalau KTP elektroniknya dibuat, anggaplah kita buat di Unaha. Maka pasti dia terdaftar di Unaha. Tapi dia tinggal di terdaftarnya dulu di Unaha. Terdaftarnya dulu di Unaha. Kemudian untuk dia memilih, maka tadi kalau umpamanya tinggal di Kota Kendari, maka dia harus membuat namanya surat keterangan pindah memilih. Itu lewat kelurahan lagi Pak ya? Iya, lewat PPS-nya. Dan pindah memilihnya itu tidak perlu pulang kampung ke Unaha, bisa saja di sini. Bisa diurus sini. Oh, jadi buat anak camp nih ya, kan kayak anggaplah nih Pak ya, ada yang tinggal dari pulau jauh gitu ya di Kendari, pada saat nanti malas pulang, apalagi berurusan kayak gitu, apalagi ada bahasa-bahasa kayak malas kepi mengurus, bukan kita juga mau jadi anggota dewan baru kita dipersulit bla bla kayak begini. Dan sekarang gampang anak camp ya, jadi walaupun kita tinggal di atau IKTP yang kita punya bukan dibuatnya di Kota Kendari, tapi ternyata bisa membuat surat rekomendasi untuk pindah memilih. Seumpama mungkin kita dari saya di PPS-nya dibuatkan surat keterangan pindah memilih. Kadang-kadang ada ini nggak Pak? Biasanya kalau di PPS kayak gitu?
ada permainan-permainan untuk ini enggak? Biar tidak diloloskan. Saya kira tidak ada, Pak. Karena Nggak ada, kami ya? KPU doktrinnya adalah melayani. Nah, Jadi itu dia, harus Pak. melayani semua. Kalau kita ketemu sama hal-hal yang apa ya namanya ya, di luar sana kita ketemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, ini bisa melapor nggak Pak di KPU? Bisa melapor diinformasikan di KPU saja. Tinggal hubungi nomor HP saya atau nomor HP komisioner lain. Berarti bisa Sangat melapor ya terbuka. Pak ya? Bisa melapor. Oke deh kalau gitu. Nah buat anak Kem ya, buat kamu yang lagi dengerin kita sembari nonton juga, jangan lupa ini kita harus jadi pemilih yang pintar. Maksudnya adalah kita tuh harus paham juga kenapa kita milih ya. Iya. Kita jangan mendengarkan informasi-informasi yang bukan dari seharusnya datang. Kan kadang-kadang tuh banyak banget tuh informasi-informasi Pak ya. Jadi ini kebetulan banget kita lagi sama Ketua KPU Kota Kendari, Bapak Jumual Saleh. Kita akan cari tahu lagi, kepoin lagi soal KPU terkait akan persiapannya nanti menuju di pemilihan umum tahun 2024. Tetap di Ikeni, Imo Kepo nih, ya stay tune terus. Ikeni, Imo Kepo nih. Kita masih di Ikeni, Imo Kepo nih ya, bukan kepo namanya kalau kita nggak mencari tahu informasi terkait akan pemilihan umum dari Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, khususnya untuk di Kota Kendari sendiri ya. Nah Pak, yang saya mau tanya, ada nggak nih Pak ya nih kayak aturan, kita lihat kayaknya bukan hanya Kota Kendari juga banyak mantan-mantan koruptor gitu ya, yang akhirnya memutuskan kembali ikut untuk pesta demokrasi. Dari KPU-nya sendiri memfilter ada nggak memang tugas untuk memfilter itu Pak? Ya, yang pertama adalah kan sudah putusan MK, baik di putusan 87 maupun di putusan 12 tahun 2023. Oke. Yang pertama bahwa bagi calon narapidana boleh tetap calon, tetapi dia ada masa jedanya. Harus 5 tahun setelah dia menjalani baru bisa calon kembali. Oke. Itu yang sesuai putusan MK, dan itu kemudian putusan MK itu kemudian dimasukkan dalam PKPU tentang pencalonan, diatur di situ. Dan hasil penelusuran kami untuk KPU di Kota Kendari sampai sekarang ini belum ada calon yang teridentifikasi dari mantan narapidana korupsi. Korupsi. Iya. Ini salah satu juga jadi tantangan terbesar berarti dari pihak KPU-nya sendiri Pak ya. Iya. Pak biasanya kalau ini kan sekarang udah bulan 9. Iya. Ya kan? Insya Allah nanti pemilihan di 2024 itu bulan Tanggal 14 Februari untuk Pilcaleg. Pilcaleg. Pilpres. Pak kalau di KPU-nya sendiri biasanya ada intervensi nggak Pak? Dari pihak parpol biasanya. Saya kira di era sekarang agak sulit lah kita intervensi. Jadi yang pertama adalah saya kira situasinya sangat terbuka. Ya. Kami sering mengibaratkan bahwa kami ini sekarang KPU kan bekerja seperti di dalam toples, ruang kecil terbuka, tapi sangat bisa dilihat semua orang. Jadi seperti itu. Jadi saya kira sangat susah sekarang udah mau ada intervensi. Apalagi kita tahu sekarang juga anaknya ya, kayaknya KPU sudah terbuka ini sekarang. Contohnya ini ada podcastnya. Jadi apapun bisa di-share langsung gitu ya Pak ya. Nah Pak, sejauh ini kalau kita lihat, kalau kita boleh tahu kesibukan dari KPU sendiri yang lebih lebih sibukan mana nih Pak? Pemilihan tahun ini atau tahun periode sebelumnya? Kalau dari tahapan yang berjalan, pokoknya sekarang tentang tahapan pencalonan ini. Kalau dibanding 2019 lalu tentu agak sibuk di 2019. Oh sibuk ya Pak ya? Karena sekarang kan semua serba aplikasi. Oke. Jadi kita lebih banyak berutak-atik memeriksa dokumen sudah lewat aplikasi gitu ya. Dokumen caleg semua kita proses aplikasi. Oh ya Pak, ini tadi sempat nanya soal salah satu yang akhirnya batal si Bacalek ini tidak jadi gitu. Tadi sempat bilang bahwa bisa jadi tidak jadi lanjut karena mengundurkan diri. Ada sebab lain Pak yang biasanya membatalkan caleg tersebut tidak ikut? Kalau di masa pencermatan DCT ini nanti itu adalah salah satunya, itu yang pertama adalah setelah diperiksa, kemudian kan itu semua sekarang dipublikasi tuh yang calon-calon itu kan. Betul. Kemarin di Radio maunya diumumkan. Betul. Ya, ternyata kemudian masyarakat menemukan bahwa si calon itu menggunakan
dokumen palsu. Oke. Bawahnya ijazahnya palsu. Oh, itu bisa dilaporkan Pak ya, buat bisa yang tahu dilaporkan informasinya. ke KPU, ke Bawaslu. Hmm. Ya kami proses kan dan betul-betul ternyata palsu, maka dia bisa batal pencalonannya. Oke. Nah, gitu. Dan bisa diganti nggak Pak dari pihak parpolnya? Bisa diganti. Oh, bisa diganti. Tapi ketika penggantiannya tadi itu bahwa ya berarti sampai batas di 12 November, berarti itu dia harus ready semua persyaratannya. Oh, berarti kalau sekarang ini kalau ada yang seperti itu ditemukan Iya. kasus seperti itu dari pihak parpolnya masih bisa mengganti ya Pak ya? Masih bisa mengganti. Oke. Itu yang memang mutlak untuk membatalkan pencalonan itu memang dari pihak KPU-nya sendiri Pak. Kalau ketemu sama yang kasus yang kayak tadi. Iya, pertama tentu rekomendasi Bawaslu. Hmm. Ya tadi ada tanggapan masyarakat, kemudian dapat dibuktikan bahwa ternyata umpamanya palsu, menggunakan palsu, maka ya KPU akan mengeluarkan putusan bahwa itu akan bisa dibatalkan, Oke. dicoret dalam pencalonannya. Selain itu juga Pak, apa ada lagi sebab lain nggak? Ya tentu kalau meninggal dunia sebelum iya. penetapan DCT bisa diganti. Bisa diganti ya Pak ya kalau meninggal dunia. Tapi kalau tidak diganti dari parpolnya nggak apa-apa juga Pak? Ya itu tadi kalau ternyata umpamanya karena kan juga orang mengurus dokumen itu kan membutuhkan waktu dan biaya juga gitu ya. Tentu kalau ya tidak bisa terpenuhi berarti tidak bisa diganti. Oke, Pak kalau dari parpolnya sendiri itu atau dari pihak KPU-nya ada standar memang, misalnya kayak setiap parpol itu harus mengirimkan berapa perwakilan untuk caleg gitu? Ada? Ya sesuai dengan PKPU-nya itu adalah 100% per dapil. Jadi maksudnya kayak dapil 1 8 kursi berarti partai harus partai berarti diberikan kesempatan mengusung 8 calon bacaleknya. Oke. Tapi bisa di bawah itu. Oh berarti kalaupun memang ketemu sama yang kasus seperti itu tadi, terus parpolnya sudah tidak mengurus apa? Iya. Seperti yang Bapak tadi bilang kan ribet tuh mengurus AIW itu nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Berarti nggak harus. Bisa tidak terpenuhi 100%. Oke. Nah, tapi maksimalnya 100%. Ini nih pertanyaan saya karena tiap hari selalu lewat di semua jalan-jalan protokol Pak ya. Kita lihat sekarang kayaknya berseliweran semuanya ya. Calon-calon ya. Kita lihat kayaknya nggak tahu ini antara semaraknya semangat menyambut untuk pesta rakyat nanti, pesta rakyat, pesta demokrasi gitu ya. Artinya kemana-mana tiang listrik pun sekarang Pak ada pamfletnya gitu. Pohon-pohon. Ada pohon-pohon juga. Pak itu diatur nggak sama KPU terkait akan brandingan-brandingan yang seperti itu? Kan sekarang sudah keluar nih PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye. Oke. Jadi sebenarnya sekarang belum masuk pada tahapan kampanye, baru tahapan sosialisasi. Nah sekarang ini memang ada beberapa alat peraga kampanye itu sudah masuk kategori alat peraga kampanye. Kan di dalam balihonya itu sudah tertulis coblos nomor sekian. Itu nggak boleh Pak ya? Ya padahal mestinya kan sekarang kan belum ada penetapan bakal calon. Nanti di November baru ya Pak ya? Baru ditetapkan. Oke. Ya. Tentu kami sudah menyurati partai politik, ya sudah 2 kali kami menyurati partai politik memberikan himbauan agar mereka bisa mematuhi itu. Ada beberapa di situ larangan ketika umpamanya melakukan hal seperti itu. Memang biasanya dapat kayak gitu Pak ya? Maksudnya kayak ada parpol yang tidak mengindahkan gitu. Iya. Nah, sekarang terkait dengan panjang pohon, tiang listrik itu kan itu adalah gawayannya di pemerintah kota karena itu adalah masuk di ranah berkaitan dengan tata kota. Perda K3 namanya. Jadi diatur di situ. Jadi mestinya di situ kalau berkaitan dengan pohon, kampanye apa segala, termasuk di jalan-jalan itu kalau dianggap bahwa itu mengganggu sebenarnya Pemda bisa melakukan eksekusi. Oh jadi kalau KPU nggak ada ya Pak ya? Ya kami pada intinya adalah melakukan pengawasan ada partainya kami tegur, kami berikan imbauan dulu terus tegur. Nanti setelah itu insya Allah pada saat penetapan tahapan kampanye dimulai baru kita akan melakukan tindakan. Oke. Iya. Pak kalau sejauh ini ada nggak parpol yang kayak susah untuk dikasih tahu, yang kayak informasi-informasi yang kayak tadi Bapak jelaskan gitu, ada nggak yang susah Pak parpolnya? Ya, saya kira agak sulit kita menyebut ya, tapi yang jelas bahwa kami sudah mengeluarkan himbauan dan surat-surat semua kita sudah kirimkan ke masing-masing parpol. Oke, jadi buat anak camp semuanya, pasti anak camp salah satu yang kalau naik kendaraan sekarang di mana-mana tuh kiri kanan di atas bawah apa semuanya tuh ada ya. Walaupun kadang-kadang suka kayak ini kayak fotonya temanku deh. Langsung kayak begitu ya.
Karena kalau tidak juga ini kan bagian dari keindahan kota juga kan, Iya. Pak. Misalnya kayak di mana-mana semuanya ada baliho, ada pamflet gitu ya. Berarti kalau sekarang Pak belum bisa untuk ada ajakan ya Pak ya? Ya, belum ada ajakan memilih. Nggak boleh. Kalau ada yang kedapatan? Ya, itu masuk pelanggaran. Oke lah, ya itu buat anak semuanya. Jadi buat kamu mungkin yang caleg-caleg sekarang yang sudah mulai mengajak, ajak misalnya dulu secara persuasif. Tidak boleh lewat itu ya Pak ya? Iya. Lewat lempar kampanye lah istilahnya. Oke. Pak Jumwal Saleh, ini sebelum kita pamit, ada nggak yang mau disampaikan ke anak ya semuanya di masyarakat Kota Kendari? Apa yang perlu kita siapkan, khususnya kita nih ya sebagai pemilih nanti, apa yang perlu kita siapkan untuk menyongsong nanti ikut menjadi bagian suksesnya dari pesta demokrasi pemilihan calon legislatif nanti di 2024. Hai anak-anak muda, yang pertama tentu adalah pastikan diri Anda yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Yang kedua adalah mengingat hari H pemilu tahun 2024 yakni tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang ketiga adalah tentu menggunakan hak pilihnya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kenali calonnya dengan menelusuri rekam jejaknya. Yang kedua adalah mengenali visi misi dan programnya. Itu paling penting sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dengan rasional. Saya kira itu yang paling penting, rekan-rekan anak muda. Mari kita gunakan hak pilih kita. Dan yang terakhir saya kira adalah kita jangan terlibat dengan isu hoax dan politisasi sara dan juga politisasi atau politik identitas. Demikian saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini juga kalimat penting ya, money politik. Money politik. Iya, money politik gitu ya. Anak muda harus menjadi agen menolak money politik. Merdeka ya. Jadi kita nggak boleh pasif juga nih anaknya ya. Kita harus menjadi bagian dari menyumbangkan untuk mengetahui 5 tahun ke depan nanti daerah kita akan seperti apa yang diwakili ya oleh para anggota dewan kita yang bakal terpilih. Walaupun kadang-kadang juga nih Pak ya, kita pengen diwakili semuanya, tapi kalau bisa juga jangan sampai dengan tidurnya kita juga diwakili sama anggota dewan. Oke, terima kasih Pak Jumwal Saleh ya. Waktunya untuk ngobrol-ngobrol di IKENI, Imo Kepo nih ya. Kita kepoin hari ini KPU, dan semoga buat anak-anak semuanya yang kurang informasi terkait akan pemilihan di 2024 nanti, dengan nonton ataupun dengar obrolan kita hari ini bersama dengan Ketua KPU Kota Kendari akan dapat insight banyak ya. Terima kasih buat anak-anak semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, buat anak game jangan lupa ya untuk follow juga sosial media kita di Instagram kita di @mrvstation. Jangan lupa untuk di subscribe juga YouTube kita ya. Terus jangan lupa untuk follow TikTok kita juga MRV Station, YouTube-nya itu di MRV Station. Kalau anak M pengen rekomendasi kita kepoin siapa, nanti tulis di komen aja atau mungkin bisa DM kita juga. Kepo di mana? IKENI, Imo Kepo nih. Anak M, kepo bareng yuk. Kepo di mana? IKENI. Imo Kepo nih.